Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan Casper Jowo. Di video kali ini saya akan bahas tentang manfaat belajar fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa sih kali ini saya membahas tentang itu? Karena saat ini itu banyak sekali anak sekolah yang sedang belajar fisika atau mengerjakan tugas-tugas fisika. Mereka itu penasaran, sebenarnya tujuan mempelajari ini tuh untuk apa sih dalam kehidupan sehari-hari, atau penerapannya itu apa sih gitu. Tapi seperti biasa, bagi yang belum follow IG-nya Casper Jowo, jangan lupa di follow, dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga. Yang pertama, melatih untuk berpikir secara logis. Fisika adalah ilmu pasti yang berdasarkan pada logika. Artinya, kamu sedang berlatih untuk berpikir secara sistematis dan analitik. Cara berpikir logis seperti ini akan kamu perlukan ketika mengambil keputusan. Jadi, dengan kalian belajar fisika, kalian dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan logis, bukan dengan awuran atau seenaknya saja. Dan pastinya sesuai dengan realita dan data-data ilmiah. Yang kedua, memahami fenomena alam. Dengan belajar fisika, kamu akan mengetahui berbagai fenomena alam yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kamu bisa tahu kenapa daun itu bisa menghasilkan warna hijau yang ditangkap oleh mata, kemudian warna itu dicerna oleh pikiran kita. Atau juga, telinga bisa mendengar karena adanya gelombang suara. Contoh fenomena alam lainnya yaitu kita akan kesusahan menarik balok besi yang besar, tapi beda cerita jika balok besi itu memiliki roda, kita akan lebih mudah untuk menariknya. Selain itu, fenomena alam lainnya yaitu kenapa benda jatuh itu selalu ke bawah atau mengarah ke permukaan bumi. Yang ketiga, mengikuti dan memahami perkembangan teknologi. Dengan belajar fisika, kalian akan mengikuti dan memahami perkembangan teknologi. Misalnya, teknologi pada earphone HP kalian. Mengapa earphone HP dapat digunakan untuk mendengarkan suara? Karena adanya gaya magnetik dan gelombang suara yang masuk pada perangkat kalian. Selain itu, kalian juga akan tahu apa fungsi dari komponen-komponen elektronik yang kalian miliki, seperti elektronik yang paling sederhana, contohnya resistor, kapasitor, IC, dioda, dan lain sebagainya. Yang keempat, relevan dengan ilmu sains lainnya. Fisika adalah ilmu yang relevan, bahkan menjadi landasan bagi ilmu sains lainnya, seperti kedokteran dan teknik. Contoh hukum fisika yang berkaitan dengan kedokteran, misalnya darah pada tubuh itu bisa mengalir karena adanya tekanan. Selain itu, karena adanya perubahan resistansi dan aliran. Dan tidak hanya dengan ilmu sains. Pernah sekali saya ngobrol dengan orang filsafat, terdapat titik relevannya antara fisika dengan filsafat. Yang kelima, menjadi tantangan intelektual. Sebagai pelajar, tentunya kamu akan dianggap oleh masyarakat sebagai golongan intelektual. Sehingga ketika kamu mampu memahami ilmu fisika yang melekat dengan angka-angka, rumus, dan hal sulit lainnya, akan dianggap memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Jadi kalian tahulah, anggapan intelektual itu akan dipandang lebih kepada kalian yang memiliki paham tentang ilmu fisika. Bukan berarti itu tidak berlaku pada keilmuan lainnya, karena kali ini kita membahasnya tentang rumpun keilmuan fisika. Yang keenam, lebih memahami dunia. Kenapa saya katakan lebih memahami dunia? Hal yang terlihat tidak masuk akal oleh orang awam dapat kamu pahami dengan ilmu fisika. Fisika membuat kamu menjadi lebih paham mengapa pesawat yang terbuat dari besi bisa terbang, kapal yang terbuat dari baja tidak tenggelam. Tidak hanya itu, jika kalian mempelajari ilmu fisika lebih dalam lagi, kalian akan tahu adanya frekuensi lain yang tidak dapat didengar oleh manusia namun dapat didengar oleh hewan. Nah, dari hal tersebut dapat kita tarik kepada keilmuan agama yang pastinya kalian tahulah arahnya itu kemana. Yang ketujuh, menjadi kebanggaan. Belajar fisika dengan baik dan memahaminya akan menjadi kebanggaan tersendiri untuk diri kita. Kamu bisa menjelaskan kepada orang lain kenapa kapur barus itu bisa habis hanya dengan diletakkan pada tempat terbuka. Selain itu, kenapa kulkas bisa mendinginkan makanan? Contoh lainnya, ketika ada orang yang bertanya, kenapa air hujan itu turun dari atas ke bawah? Kamu juga bisa menjelaskan secara logis dengan pemahaman fisika.
Tidak hanya itu, jika kalian mempelajari fisika lebih dalam lagi, yaitu fisika kuantum, kalian akan tahu fenomena-fenomena alam yang luar biasa yang mungkin selama ini tidak kalian sadari, atau mungkin kalian tahu namun kalian tidak fokus akan hal itu. Nah, setelah kalian tahu manfaat dari mempelajari ilmu fisika, apakah kalian masih merasa ragu? Sering saya katakan, aslinya kalian itu tertarik dengan fisika. Namun, yang membuat kalian itu mundur sebelum berperang, atau yang membuat kalian mundur dulu sebelum kalian belajar fisika adalah mindset susah yang ditimbulkan oleh pikiran kalian. Jadi, mulai sekarang tumbuhkan di pikiran kalian, tanamkan di pikiran kalian bahwa fisika itu mudah. Oke, hapus jauh-jauh dari pikiran kalian yang menghalangi kalian untuk belajar fisika. Dan yang perlu kalian ingat, tidak ada ilmu yang dapat dimiliki tanpa adanya usaha untuk mempelajarinya. Oke, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Jika ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Bye-bye.